Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Kami akan menghadirkan informasi seputar Kabupaten Kota Waringin Timur yang telah kami rangkum dalam Jurnal Kotim. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, banjir di Kabupaten Kota Waringin Timur yang terjadi sejak hampir sepekan terakhir terus meluas. Hingga pada Minggu 11 September telah ada 18 desa dan kelurahan di 7 kecamatan di wilayah hulu yang kini terendam banjir. Banjir yang melanda wilayah hulu Kabupaten Kota Waringin Timur belum juga surut. Bahkan saat ini wilayah terdampak banjir semakin meluas. Hal tersebut disebabkan karena hujan berkepanjangan yang terus terjadi. Jika sebelumnya hanya ada 12 kelurahan dan desa di 4 kecamatan yang terendam banjir, saat ini wilayah terdampak banjir bertambah menjadi 18 desa. Saat ini wilayah terdampak banjir bertambah menjadi 18 desa dan kelurahan yang ada di 7 kecamatan. Berdasarkan pantauan BPBD setempat saat meninjau Kecamatan Parenggian yang menjadi salah satu titik banjir terparah. Banjir terjadi dengan kedalaman bervariasi antara 50 cm hingga 1,5 meter. Selain tingginya intensitas hujan, banjir yang melanda Kecamatan Parenggian juga merupakan kiriman dari wilayah hulu. Diperkirakan banjir yang terjadi akan terus meluas dengan ketinggian air yang juga terus bertambah. Nah, berarti ada 18 desa, ada 7 kecamatan saat ini. Kalau kemarin itu hanya 4 kecamatannya, ada 12 desa. Tapi itu otomatis lah, itu akan bisa bertambah nanti. Tinggal bertambahnya itu mungkin desa. Kalau kecamatan mungkin hitungan saya sudah terkunci. Kalau sudah daerah hulunya yang Antangkalang terutama, Antangkalang Tumbang Kalangnya, desa Tumbang Kalang dengan banyak, itu otomatis kalau daerah hulu ke hilir itu pasti lebih banyak lagi. Contoh misalnya, itu sungainya sudah terendam, nanti di bawah sungainya itu ada sepayang agak tinggi. Nanti di bawah sepayang itu ada Tumbang Boloy, ada ada 2 desa lagi, lupa aku itu namanya, baru ada Mangkuk. Nah sekarang sudah Rantau Katang terendam, otomatis itu nanti sangainya. Adapun 7 kecamatan di Kota Waringin Timur yang terdampak banjir yaitu Kecamatan Parenggian, Antangkalang, serta Bukit Santuy. Selain itu Kecamatan Kota Besi, Telaga Antang, Mentaya Hulu, dan Kecamatan Cempaka Hulu. Masud Badarudin, Hayat TV. Karena rumahnya terkepung banjir, seorang warga yang baru melahirkan di Kecamatan Parenggian, Kota Waringin Timur kesulitan untuk mengontrol kesehatan bayinya. Untuk itu pemirsa, tenaga kesehatan setempat berinisiatif menjemput bola mendatangi rumah warga terdampak banjir. Hujan yang terus terjadi di Kota Waringin Timur membuat banjir yang melanda sejumlah wilayah belum juga surut. Banjir terparah salah satunya terjadi di Kelurahan Parenggian, Kecamatan Parenggian, Sabtu 10 September. Bahkan akibat banjir yang terjadi membuat seorang warga setempat yang baru melahirkan kesulitan memeriksakan kesehatan anaknya di layanan kesehatan setempat karena rumahnya terkepung banjir hingga kedalaman 1 meter. Untuk itu menggunakan 2 ban karet yang dirakit, tenaga kesehatan setempat berinisiatif mendatangi warga tersebut. Hal itu dilakukan demi memberikan pelayanan kesehatan pada bayi. Juga untuk tenaga kesehatan khusus trauma Parenggian sudah diantisipasi. Mereka sudah mengaktifkan teman-teman yang ada di puskesmas, termasuk yang ada di pus yandonya atau pustuknya, juga ada yang di puskesdesnya. Berdasarkan data Kelurahan Parenggian, setidaknya hingga Sabtu siang ada sebanyak 500 rumah terdampak banjir di kelurahan setempat. Banjir terjadi dengan ketinggian bervariasi. Sementara di Kecamatan Parenggian, banjir telah merendam 1 kelurahan dan 5 desa. Berdasarkan hasil pendataan kita langsung ke lapangan melibatkan RT/RW di Kelurahan Parenggian, kurang lebih sudah 500 rumah yang sudah terdampak banjir, baik yang terendam maupun yang sudah Ada 6 desa dari Barunang Miri, Bejaro, Kelurahan Parenggian, Menjalin,
Kabo, dan TH. Nah, kebetulan kami tadi tes lapangan melihat banyak rumah-rumah yang terendam sudah, dan hujan siang ini mulai reda, mudah-mudahan malam nanti nggak hujan. Mudah-mudahan secepatnya perusahaan peduli juga dengan masyarakat sekitar, memberikan sedikit rezekinya, menyisihkan untuk warga kita yang terdampak banjir. Pihak kecamatan berharap adanya perhatian dari perusahaan yang berinvestasi di wilayah Parenggian untuk memberikan dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir, terutama bantuan sembako dan keperluan lainnya. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, tahukah Anda memperingati Hari Olahraga Nasional ke-39 tahun, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur gelar senam bersama. Kegiatan pada Minggu 11 September pagi ini berlangsung meriah dengan diikuti oleh ratusan masyarakat. Senam bersama dalam memperingati Hari Olahraga Nasional di Kota Waringin Timur digelar di halaman kantor Bupati setempat. Para peserta senam yang merupakan aparatur sipil negara dan masyarakat terlibat kompak melakukan senam mengikuti gerakan instruktur. Diiringi musik yang senada dengan gerakan menambah semangat peringatan Haornas di tahun 2022. Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur bersama sejumlah unsur musyawarah pimpinan daerah juga tampak mengikuti senam dengan semangat. Bupati Halikinur berharap senam bersama dapat dijadikan sebagai agenda rutin setiap bulan, selain untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Senam bersama juga sebagai sarana berbagi informasi dan meningkatkan silaturahmi. Tahun depan kita minta tadi kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai leading sektor supaya melaksanakan peringatan Hari Olahraga Nasional itu bisa lebih meriah lagi dan lebih banyak melibatkan masyarakat kita. Dan saya juga minta tadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan bagian Kesra yang biasanya leading sektor di setiap daerah itu untuk melaksanakan senam minimal itu sebulan sekali setiap hari Jumat. Ini pertama untuk berolahraga supaya kita sehat. Yang kedua itu adalah sarana untuk saling informasi, karena di saat silaturahmi itulah kita bisa bertemu bersama aparatur maupun dengan masyarakat lainnya, membaur sehingga ini bentuk kebersamaan Kota Waringin Timur sesuai dengan motonya adalah Baring Hurung, berarti bergotong royong semua bersama-sama. Peringatan Haornas di Kota Waringin Timur turut diisi dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah orang berprestasi di bidang olahraga. Kegiatan ditutup dengan pengundian door prize atau karcis berhadiah terhadap puluhan hadiah yang telah disediakan. Masud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu pemirsa, pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Kota Waringin Timur periode 2022 sampai 2027 resmi dilantik. Organisasi profesi ini berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi para guru demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pelantikan pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia Kota Waringin Timur periode 2022-2027 dilaksanakan pada Sabtu 10 September. Pelantikan dilakukan oleh Ketua IGI Kalimantan Tengah Apriando. Diketuai oleh Ali Permana Wiguna, IGI Kota Waringin Timur dengan 205 anggota dan 55 orang pengurus ini berkomitmen meningkatkan kompetensi para guru. Ketua IGI Kalimantan Tengah Apriando mengatakan, organisasi profesi IGI memiliki misi mewujudkan pendidikan berkualitas yang dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Untuk mewujudkannya, kompetensi guru sebagai tenaga pendidik menjadi kunci utama yang terlebih dulu harus diperhatikan. Guru yang berkompeten diyakini akan mampu menciptakan peserta didik sebagai generasi emas berkualitas. Misi kita adalah bagaimana permasalahan pendidikan yang sangat kompleks, IGI bisa bersama-sama dengan pemerintah untuk membenahi dan meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Rohnya IGI adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Kompetensi guru adalah core bisnis daripada IGI. Jadi kalau guru itu kompeten,
IGI berdiri di depan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Pantang mengajar sebelum belajar. Artinya guru-guru itu jangan hanya tampil doang di kelas, cuma tampil bla 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 ngomong gitu, tapi dia harus sudah punya muatan-muatan, punya isi, punya keterampilan, punya kompetensi pedagogik. Nah, artinya guru harus menggali kompetensinya, menggali ilmu, bagaimana cara-cara, trik-trik mengajar supaya bisa dimengerti, mudah dipahami oleh para siswa. Ketika guru itu berkualitas, ya maka hasil pendidikan juga berkualitas. Bagus sekali pertanyaannya. Kemudian bagaimana guru juga menjadi sebagai seorang teman yang dia bisa, makanya kalau di dalam Merdeka Belajar kan siswa itu diinventaris bagaimana keinginannya, kemudian materinya dan sebagainya, itu saling guru dengan siswa itu seperti teman jadinya. Ya, jadi betul-betul mewujudkan sekolah yang ramah anak itu harus terwujud betul. Jadi kita betul-betul dengan penuh kasih sayang kepada siswa, sehingga dengan energi positif kasih sayang itu, siswa juga akan mudah menyerap pelajaran, kemudian juga akan mudah mengembangkan kreativitas, inovasinya. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur Halikinur mengajak IGI sebagai kepanjangan tangan para guru bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Bumi Habaring Hurung. Terlebih, IGI Kota Waringin Timur berkomitmen dalam meningkatkan kompetensi guru. Dengan demikian, kualitas pendidikan di Kotim diharapkan semakin baik. Diharapkan dengan adanya ikatan guru ini bagaimana nanti guru-guru bisa meningkatkan kualitas, khususnya sumber daya guru itu sendiri dengan wadah organisasi yang ada ini, juga sebagai penyambung atau kepanjangan tangan ke aspirasi mereka kepada pemerintah juga. Mudah-mudahan kemudahan ini sekali lagi bisa meningkatkan kerjasama kepada pemerintah daerah dan juga meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Timur. Tadi sudah dikatakan pantang mengajar sebelum belajar, berarti yang sudah masuk di IGI ini punya kompetensi, punya kapabilitas, integritas, sehingga harapan kita dengan begitu mutu pendidikan di Timur akan semakin baik lagi. Halikinur juga berharap IGI Kota Waringin Timur dapat bersinergi dan berkolaborasi bersama organisasi pendidikan lainnya dalam membangun dunia pendidikan, sehingga Kota Waringin Timur dapat menjadi barometer pendidikan di Kalimantan Tengah. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau masyarakat agar mewaspadai cuaca ekstrim yang akan terjadi dalam sepekan ke depan, yakni pada 10 hingga 16 September 2022. BMKG melalui Deputi Bidang Meteorologi Guswanto menyebut saat ini diindikasikan terdapat signifikasi dinamika atmosfer yang dapat berdampak pada potensi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia untuk sepekan ke depan. Potensi cuaca ekstrim tersebut diidentifikasi dipicu oleh beberapa kondisi dinamika atmosfer, yakni adanya potensi belokan dan perlambatan kecepatan angin di sekitar wilayah Sumatera dan Kalimantan yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Selain itu, aktifnya fenomena atmosfer Madden-Julian Oscillation atau MJO, gelombang Rossby ekuatorial, dan gelombang Kelvin dalam sepekan ke depan dapat turut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG berharap pihak-pihak terkait melakukan persiapan antara lain memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan. Menggencarkan secara lebih masif melalui sosialisasi, edukasi, dan literasi untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait dalam pencegahan atau pengurangan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang, puting beliung, dan gelombang tinggi. Selanjutnya, lebih mengintensifkan koordinasi sinergi dan komunikasi antar pihak terkait untuk kesiapsiagaan antisipasi bencana hidrometeorologi. Yunus Muammariza, Hayat TV. BMKG memperkirakan musim hujan pada tahun 2022-2023 akan datang lebih awal dibandingkan normalnya. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Diperkirakan awal musim hujan di Indonesia akan terjadi di bulan September hingga November 2022.
dengan puncak musim penghujan diperkirakan terjadi di bulan Desember 2022 dan Januari 2023. Sedangkan fenomena La Nina diperkirakan akan terus melemah dan menuju netral pada periode Desember 2022 hingga Januari 2023. Sementara fenomena Indian Ocean Dipole diperkirakan akan tetap negatif hingga November 2022. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam konferensi pers perakiraan musim hujan 2022-2023 di Jakarta pada Rabu 31 Agustus. Dikutip dari laman resmi BMKG mengungkapkan kombinasi dari kedua fenomena tersebut diperkirakan akan berkontribusi pada meningkatnya curah hujan di Indonesia. Dwi Korita menyampaikan perakiraan awal musim hujan ini merupakan hasil dari analisis zona musim terupdate yang telah dilakukan BMKG untuk menjamin dan memastikan perakiraan musim penghujan di Indonesia menjadi lebih akurat dan tepat. Saat ini lanjutnya terdapat 60 ZOM atau 8,6% yang sudah mengalami musim hujan meliputi Riau bagian selatan, sebagian Sumatera Selatan, Bengkulu bagian selatan, Jawa Barat bagian selatan, Kalimantan Barat bagian selatan, Kalimantan Tengah bagian timur, Kalimantan Selatan bagian selatan, Sulawesi Tenggara bagian utara, Maluku Utara bagian utara, sebagian Maluku dan sebagian Papua Barat. Dari total 699 zona musim di Indonesia, 16,31% atau sebanyak 114 zone diperkirakan akan mengawali musim hujan di bulan September 2022, meliputi sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian sebanyak 25,03% atau 175 zone akan memasuki musim hujan pada bulan Oktober 2022, meliputi Sumatera sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara itu sebanyak 18,31% atau 128 zone akan memasuki musim hujan pada bulan November 2022, meliputi sebagian Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk zone lainnya, awal musim hujan tersebar pada bulan Juli hingga Agustus 2022, serta pada bulan Desember 2022 dan Januari hingga Mei 2023. Dwi Korita menuturkan perakiraan musim hujan yang dikeluarkan BMKG dapat dimanfaatkan oleh stakeholder di pusat maupun daerah sebagai pedoman perencanaan kegiatan di berbagai sektor seperti awal musim tanam, termasuk antisipasi potensi kebencanaan. BMKG juga menghimbau seluruh kementerian atau lembaga pemerintah daerah dan stakeholder serta masyarakat untuk tetap mewaspadai wilayah-wilayah yang akan memasuki musim hujan lebih awal atau maju dibanding normalnya dan wilayah yang diperkirakan akan mengalami musim hujan lebih basah dari normal. Utamanya terhadap kemungkinan dampak musim hujan dengan menyiapkan penanganan dan mitigasi kemungkinan terjadinya bencana, terutama di wilayah yang rentan terhadap bencana banjir. Pemerintah daerah diminta dapat lebih optimal melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan normalisasi aliran sungai, daerah tampungan air dan drainase beserta fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, pemerintah dapat melakukan penyuluhan pembuatan daerah dan sumur resapan di sekitar pemukiman rawan terdampak banjir. Yunus Muammariza, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan.
Gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Tingginya intensitas hujan dari daerah hulu menyebabkan banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah kian meluas. Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat telah menetapkan status siaga darurat banjir yang ditetapkan sejak tanggal 8 September 2022 hingga 21 September 2022 mendatang. Korban banjir memilih bertahan di rumahnya masing-masing karena belum ada tenda pengungsian dan dapur umum. Setelah sepekan lamanya banjir merendam sejumlah wilayah di 7 kecamatan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kini mulai surut. Berdasarkan data dari BPBD setempat, banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Katingan kini masih merendam 5 kecamatan, yakni Kecamatan Sanaman Mantikai, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasikpayawan, dan Kecamatan Kamipang. Mengingat banjir telah berdampak bagi ribuan rumah dengan jumlah kepala keluarga 5.000 lebih, maka pemerintah Kabupaten Katingan telah menetapkan status siaga darurat banjir sejak tanggal 8 September 2022 hingga 21 September tahun 2022. Meski banjir mengganggu aktivitas warga dan mempengaruhi perekonomian, namun para kepala keluarga memilih tetap bertahan di rumahnya masing-masing sambil menunggu bantuan dari pemerintah setempat. Pertama, kalau kita mau bekerja nggak bisa, karena ini kan dalam keadaan banjir, jadi perekonomian sekarang lumpuh total. Jadi kami tidak bisa beraktivitas sementara ini. Berarti hanya mengharapkan bantuan, Pak ya? Iya, iya. Untuk sementara ini kalau sudah air surut, itu bantuan baru datang. Ketika air dalam begini, bantuan belum ada. Jadi kami ini kesulitan seperti ini, Pak. Yang pasti kesulitan ekonomi semua, makanan juga. Masalah selimut nggak masalah. Untuk perut yang pasti. Banjir di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah terjadi akibat tingginya intensitas hujan dari daerah hulu Sungai Katingan sejak awal bulan September 2022 lalu. Warga berharap banjir segera surut agar aktivitas kembali bisa normal seperti biasa. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Tim Liputan, Silva TV. Tanya itu pemirsa, guna melakukan pencegahan dan penindakan terhadap potensi pengembangan penyakit sosial masyarakat, utamanya di kalangan remaja usia pelajar di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Tim gabungan dari Pol PP, Dinas Sosial dan Kepolisian melakukan razia KTP. Sasaran razia adalah tempat hiburan, kafe, dan tempat nongkrong para remaja. Sabtu malam, tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Sosial Kota Palangkaraya, dan Satuan Sabara Polda Kalimantan Tengah melakukan razia identitas kependudukan atau KTP di berbagai tempat. Salah satu target sasaran razia adalah lokasi yang sering dijadikan tempat bersantai oleh kalangan remaja seperti kafe dan tongkrongan lainnya.
Razia tersebut dilakukan guna melakukan pencegahan dan penindakan atas potensi berkembangnya penyakit sosial masyarakat di Kota Palangkaraya. Satu persatu para pengunjung yang sedang asik nongkrong di salah satu kafe Jalan Mahir Mahar kota setempat diperiksa identitasnya. Mereka yang tidak bisa menunjukkan KTP dan masih di bawah umur langsung dibawa ke Dinas Sosial untuk mendapatkan pembinaan. Selain KTP ada lagi yang dirajia lah, Pak? Ya, Pak. Selain KTP ada lagi yang dirajia? Enggak ada. Enggak ada lagi, cuma KTP-nya. Ada dalam senjata tajam, sempat ada himbauan dari pihak ya, ada himbauan yang diberikan dari himbauannya berapa, Pak? Umur sekian kami tidak ya 17 Pak. Yang tidak maksud mengenal sudah KTP itu sudah berusia sudah sampai dewasa kalau pikirnya dewasa. Berarti tadi ada sempat diangkut juga di bawah pengunjung ini lah? Iya. Berapa diangkut tadi, Bang? Ya, kalau aku lihat itu nggak seberapa aja, sekitar 20 enggak. Karena 20-an enggak. Karena kenapa diangkut tadi, Pak? Mungkin masalah KTP. Razia juga difokuskan pada usia pelajar yang berada di tempat hiburan malam. Hal tersebut bertujuan agar mereka tidak melanggar batasan yang bisa merusak moralitas para remaja yang masih berstatus pelajar, serta bisa menjaga waktu dalam pergaulan hidup sebagai seorang pelajar. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Endra Setiawan, Tim Liputan Silva TV. Sekelompok remaja diduga melakukan pengerusakan terhadap sekolah, yakni Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Arut Selatan, Kabupaten Kota Waring Barat, yang terjadi pada Jumat 9 September 2022 malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Para pelaku saat ini pemirsa telah diamankan petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Sekelompok remaja diduga melakukan pengerusakan pada sekolah SMP Negeri 11 Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, yang terjadi pada Jumat 9 September 2022 malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akibat pengerusakan yang dilakukan oleh sekelompok remaja ini, kaca depan sekolah pecah dan berantakan setelah dilempar dengan batu dan benda keras. Berdasarkan informasi, kejadian tersebut dilakukan pada malam hari oleh sekitar 10 remaja dengan mengendarai sepeda motor, di mana dalam aksinya 10 remaja tersebut masuk pagar sekolah serta melakukan pengerusakan secara brutal. Saat aksi pengerusakan terjadi, penjaga sekolah dan warga sekitar langsung datang untuk membubarkan perbuatan mereka. Bahkan ada di antara pelaku berhasil diamankan. Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono menyampaikan, pelaku pengerusakan SMP Negeri 11 telah dilakukan penangkapan dan saat ini juga sedang dilakukan pemeriksaan di Polsek Arut Selatan. Selain itu, pelaku pengerusakan sekolah SMP Negeri 11 yang telah diamankan ada oknum orang dewasa yang terlibat. Tadi malam sudah kita lakukan penangkapan. Ya, penangkapan itu terutama di kasus SMP 11 dengan SMP 7 kalau tidak salah. Ya. Ini sudah kita lakukan. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polsek Arut Selatan. Ya. Tadi Kapolsek sudah kami panggil bahwasannya memang benar terjadi penangkapan terhadap beberapa anak-anak kita dan juga ada oknum yang kategorinya sudah dewasa yang sudah kita tangkap juga yang terlibat dalam pengerusakan itu. Ya, gitu. Jadi kita minta bantu juga kepada rekan media untuk menyampaikan informasi. Tentunya ini menjadi hal yang penting ya untuk kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita, baik itu SMA maupun SMP. Mereka adalah generasi penerus kita. Tentunya jangan sampai terpengaruh dengan hal negatif. Untuk penyebab pengerusakan tersebut belum diketahui secara pasti. Akan tetapi keterangan dari orang tua murid yang anaknya sekolah di SMP Negeri 11 menuturkan jika diduga ada seteru antara siswa SMP Negeri 11 dengan siswa dari sekolah lain. Muhammad Iksan, SBTV.
Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nisa Karisma mau undur diri di hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.